satu tujuan seseorang belajar Prancis adalah untuk mendalami dan memanfaatkan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan penutur asli maupun penutur bahasa Prancis. Proses komunikasi tersebut membutuhkan pula pemahaman budaya. Komik ini diciptakan sebagai jawaban atas keresahan terhadap makin menurunnya minat baca pada generasi muda pada umumnya dan khususnya pembelajar bahasa Prancis. Di dalam komik ini terdapat 4 cerita yang dapat dinikmati secara terpisah meskipun tetap ada hubungan cerita di keempat cerita tersebut. Episode dalam komik ini adalah: yang pertama, Salut la France. Yang kedua, C'est si beau. Yang ketiga, Bienvenue chez nous. Yang keempat, Et voilà notre tradition. Tokoh utama bernama Laras, gadis Indonesia yang berkesempatan untuk mengikuti kursus musim dingin di Perancis. Kemudian ada Rangga, adalah adik Laras yang merupakan mahasiswa jurusan tata kota. Kemudian ada Louis dan Antoine yang adalah teman Laras dari Perancis yang datang ke Semarang untuk mengunjungi Laras dan liburan di Indonesia. Komik ini merupakan media literasi lintas budaya antara Indonesia dan Perancis. Produk-produk budaya kedua negara muncul dalam gambar dan dialog dalam komik, seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan komik C'est si beau ini. Komik ini mengambil setting di kota Nice, Perancis. Kita dapat mengenali kemunculan budaya Perancis dalam cuplikan ini, yakni di bulan Februari, Perancis masih mengalami musim dingin. Udara masih dingin sehingga orang Perancis enggan untuk beranjak dari tempat tidur pagi-pagi. Laras, sebagai tokoh utama yang tinggal di Perancis, mencoba untuk beradaptasi dengan kebiasaan di sana, seperti sarapan roti dengan teh atau kopi. Kemudian, dia harus berjalan agak jauh sampai ke stasiun tram, karena di sana tidak ada ojol. Contoh lain terlihat ketika Laras makan soka dan pisaladie, kue tradisional yang berasal dari kota Nice. Laras merasa aneh dan heran mendapati kue polos tanpa rasa dan pizza bertopping ikan teri. Sementara itu, kemunculan budaya Indonesia terdapat di cuplikan komik Et voilà notre tradition. Di gedung pertunjukan, Louis dan Antoine belajar pengetahuan dan praktik budaya Jawa, seperti jenis gamelan, memainkan gamelan, dan mengikuti gerakan tarian Gambang Semarang. Mengenai topik awalnya adalah kalau berdasarkan survei di dalam kan preferensi pembacaan ya makanya apa yang dibaca bedanya webtoon itu kan ceritanya dan katanya kenapa tidak dapat webtoon yang berbahasa Prancis yang berita kemudian semua jelas pemahaman lintas budaya, apalagi tertera dengan jelas itu tadi ya tertera dengan jelas bahwa salah satu tujuannya adalah mengembangkan pemahaman lintas budaya. Makanya saya membuat komik yang awalnya webtoon kemudian saya cetak. Ya, jadi ada 4 episode di sini. Yang pertama itu ada Salut la France, ya. Salut la France, kemudian yang kedua itu ada C'est si beau. Itu Salut la France dan C'est si beau itu bersetting di Prancis, tepatnya di kota Nice. Kemudian yang settingnya balik ke sini, yang ini orang Indonesia di sana, kemudian orang Prancis yang main ke sini itu yang berdiri Shenu dan bagaimana semakin tradisi. Oke, jadi salah satu saja untuk Salut la France itu adalah ceritanya ada anak Asia, ada asal Prancis, kemudian dia di sana tinggal juga di keluarga Prancis, ya. Ini komiknya ada 2 bahasa, yang di belakang itu bahasa Indonesia dan
dan di depan adalah bahasa Perancis. Dari pertama saja kita sudah bisa tidak ada di sini ya. Sudah bisa melihat bahwa elemen budaya itu ada, ya. Terminalnya itu terminal kedatangan di mana, kemudian ya itu datang bulan Februari, pada bulan Februari itu masih musim apa, ya kan? Itu akan berbeda dari kita, makanya dia sebagai orang Indonesia yang datang ke sana, karena di sana musimnya beda, jadi kita beradaptasi, ya kan? Pakaiannya juga disesuaikan. Kemudian ini juga ada, kalau ada di halaman apa ya? Ini saya juga ada tayangannya, tapi di mana ya? Supaya bisa melihat juga. Oh, ada nih, ada. Oke, ya. Oke. Nah. Oke. Ini tipikal Indonesia sekali kan? Kalau keluar negeri semua di bawah. Baliknya lebih berat lagi. Nah, itu kan orang Indonesia. Iya, nah itu kita bisa mengajarkan ya kepada siswa, ini budaya kita kan seperti ini ya kan? Saya yakin ketika kalian nanti akan ke sana pasti akan mengalami hal yang sama gitu kan, bawa bekal ya. Kemudian ini, nah diberi bekal oleh ibunya bermacam-macam makanan Indonesia. Kayak di sana itu tidak akan ada makanan gitu. Jadi itu tipikal ya. Ya, jadi anak-anak juga diberi pengertian juga, gitu kan? Bisa makan kok, gitu. Ya kan? Ada makanan, kalau misalkan khawatir yang Muslim, semua halal, ya carilah, ada kok pasti. Busyari halal, makanan halal pasti ada, jangan khawatir, ya kan? Jadi kita berusaha menanamkan itu juga ya, mengajarkan ke anak-anak supaya mereka tidak mengalami shock culture, ya kan? Seperti misalkan kalau tidak tahu di sana bulan Februari itu musim dingin, pakaiannya biasa aja gitu, atau harapannya kalau orang-orang bule itu pasti kan dikasih maketek gitu. Sampai di sana mau menyesuaikan diri ya kan, niatnya mau menyesuaikan diri, mau sok ke bule-bulean, ternyata nggak cocok karena tidak tahu itu tadi keadaannya itu tadi, keadaan di sana dingin, ya kamu tidak bisa gitu kan. Itu kemudian kadang orang berpikiran bahwa orang Perancis, orang bule itu individualis, udahlah mikirnya diri sendiri atau apa, tapi ternyata kan tidak ya. Misalnya ini terlalu berat ini tadi ya. Nah ini juga kalau mau pesen taksi harus ke mesin dulu kan. Nah ini nyatanya di sini ada bantuan, ada yang menawarkan bantuan. Itu kan untuk mengubah konsep mereka, katanya orang Barat itu yaitu tadi egois, individualis, tapi ternyata kan tidak ya ada ya seperti kita juga lah. Apakah semua orang Indonesia itu ramah tamah, baik hati dan tidak sombong? Nah, kan tidak juga ya, cuma tergantungnya di masing-masing ya. Kemudian nah ini sampai orang Perancisnya pun juga merasa keberatan, kamu bawa apa? Nah apa sih kok dibawa berat-berat begini? Itu beberapa contoh ya di sini juga ini satu pembelajaran juga onomatope. Kalau di Indonesia itu suaranya kan huruf ya. Ya kalau ini juga bisa diajarkan kepada siswa juga perbedaan tiruan bunyi. Ya, perbedaan tiruan bunyi itu salah satu variasi bahasa juga. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat ini gurunya juga perlu belajar ya kan, karena untuk memahami mana sih unsur budayanya, mana ya yang ditemukan. Karena kadang kita kesulitan, tidak bisa langsung otomatis ini kan, tidak bisa. Acuannya bisa tadi yang di CSRL itu kan ada kompetens sosiokultural juga, jadi mungkin bisa dibaca-baca juga yang saya kirimkan tadi di grup mengenai cadre européen commun de référence sur les langues. Jadi ada di situ kompetensi apa saja, unsur budaya apa yang idealnya seorang pembelajar bahasa itu. Baik, sekian
pengenalan, ini baru pengenalan. Jadi kalau misalkan ada ini lagi bagaimana cara menggunakannya, ini kan, nah ini bisa jadi satu alternatif media juga ya untuk ini tadi untuk mencapai tujuan bahasa Prancis di SMA. Ada dikenalkan berbagai teks ya, salah satunya bentuknya komik ini tadi, tidak melulu teks yang tanpa gambar, karena saya yakin di teori pun juga terbukti kalau misalkan sebuah bacaan disertai dengan gambar, visualisasi itu akan lebih menarik, anak-anak juga lebih tahu ada gambaran, oh ya ini seperti ini, daripada hanya teks murni saja.